Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari tahun 1970 di Kapfenberg, Austria, yaitu antara sang juara dunia 1960-61 yang dijuluki penyihir dari Riga, Grandmaster yang paling terkenal dengan pengorbanan perwira spektakuler. Siapa lagi kalau bukan Mikhail Nehemievich Tal atau Mikhail Tal melawan Seger Holm Petersen, Master catur Denmark yang menjuarai Danish Chess Championship 1965 dan kelak menjuarai Nordic Chess Championship tahun 1975. Tentu saja karena ini tentang Mikhail Tal, maka kita akan melihat langkah luar biasa mengejutkan dan pengorbanan perwira. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Di partai kali ini, Mikhail Tal memegang kuah putih dan Seger Holm memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan pion E6. Lalu pion D4 dan pion D5 menantang pertukaran di area pusat. Ini adalah formasi French Defense Normal Variation atau pertahanan Prancis variasi normal. Mikhail Tal tidak tertarik menukar pionnya dan melanjutkan dengan kuda D2. Seger Holm mendorong pion lagi, kali ini ke C5. Mikhail Tal tetap mengabaikan semua tawaran pertukaran dan mengembangkan kuda satunya ke petak F3. Hitam juga mengembangkan kuda C6 sambil menambah tekanan pada pion D4. Barulah sekarang Mikhail Tal melakukan pertukaran, yaitu pion kali pion D5 menyerang kuda. Seger Holm memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan pion E. Putih lalu mengirim gajah petak terang ke B5 mengepin kuda terhadap raja. Jawaban hitam adalah menteri E7 skak. Gajah putih mundur ke E2 untuk menutup skak. Seger Holm lanjut dengan pion kali pion D4. Di langkah ke-8, Mikhail Tal melakukan rokade sayap raja. Hitam mengembalikan menterinya ke petak D8. Mikhail Tal kuda ke B3 menambah tekanan pada pion D4. Seger Holm membiarkan pionnya dan mengembangkan gajah petak gelap ke D6. Kemudian putih memukul pion D4 dengan menggunakan kuda B. Hitam menggeser kuda G ke E7 sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Putih pion B3 mempersiapkan gajah fianchetto. Dan jawaban dari Seger Holm di langkah ke-11 ini adalah rokade sayap raja. Mikhail Tal melanjutkan rencana gajah fianchetto B2 dan Seger Holm menjawab kuda G6. Putih mulai bermain agresif dengan dorongan pion C4 membuka kemungkinan pertukaran pion lagi. Hitam menolak dan memilih memundurkan kuda C ke E7 demi mengawal pionnya. Mikhail Tal melanjutkan dengan benteng ke C1 dan Seger Holm melompatkan kudanya ke F4. Putih terus mendorong pion ke C5, kali ini mengancam gajah. Gajah hitam mundur ke petak B8. Tal lalu benteng satunya ke E1 berusaha merebut kontrol di lajur E yang terbuka. Hitam memutuskan untuk menukar perwira, yaitu kuda kali gajah skak. Mikhail Tal memukul kuda tersebut dengan menggunakan menteri sambil menyerang kuda E7. Hitam melompatkan kudanya ke G6 sekaligus membantu pertahanan di depan rajanya. Pion putih terus maju dengan gagah berani ke petak C6. Jawaban hitam adalah pion kali pion. Mikhail Tal memukul kembali pion tersebut dengan kuda sambil menyerang menteri. Menteri hitam maju ke petak D6 sekaligus mengarahkan serangannya ke jalur diagonal ini. Putih gajah D4. Hitam meluncurkan gajah petak terang ke G4 mengepin kuda terhadap menteri. Idenya jelas, karena kuda inilah yang menjaga petak penting H2. Mikhail Tal berbalik menyerang dengan gajah C5 mengancam menteri dan benteng. Hitam menyelamatkan menterinya ke petak F4 dan tetap berada di jalur serangan ini. Kuda milik Tal merangsek ke E7 skak sambil menyerang pion D5. Seger Holm memberi jawaban terbaik, yaitu menggeser rajanya ke petak H8. Mikhail Tal lanjut dengan kuda kali pion D5 menyerang menteri sambil gajahnya tetap menyerang benteng. Menteri hitam mundur ke petak H6 dan tetap mengincar pion penting H2. Putih mendorong pion H3 menyerang gajah.
Sederholm tidak menyelamatkan gajahnya, melainkan mengirim gajah satunya ke F4 menyerang benteng. Mikhail Tal tidak gentar dan tetap memukul benteng F8 dengan gajah. Hitam pun memukul benteng C1 dengan gajah. Tapi Mikhail Tal tidak menukar gajah dan tidak pula melarikan gajahnya. Mari kita sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena langkah dari sang penyihir yaitu Mikhail Tal benar-benar gila. Dan kami yakin sama sekali tidak terduga oleh sahabat-sahabat semua. Dan langkah itu adalah Menteri E8. Ya, ini artinya dengan kesadaran penuh Mikhail Tal mengorbankan menterinya. Ini adalah posisi yang unik. Di satu sisi, jika pengorbanan ditolak, maka Putih siap melakukan discover skak dengan menggunakan menteri. Sementara itu, jika seorang Mikhail Tal mengorbankan menterinya, itu artinya beliau sudah yakin permainan akan dimenangkan. Jadi, mari kita nikmati lanjutan permainan yang luar biasa ini. Sederholm menerima pengorbanan benteng kali menteri. Mikhail Tal melanjutkan serangan super ganas ini dengan benteng kali benteng. Lagi-lagi, ada ancaman discover skak di langkah selanjutnya. Sedangkan pion G7 dan H7 tak bisa pula bergerak karena ada kuda dan menteri di depannya. Sederholm memberi jawaban terbaik yaitu gajah D7 menyerang benteng. Mikhail Tal lalu menggeser bentengnya ke petak D8. Dan setelah langkah ke-21 tersebut, hitam alias Sederholm menyerah. Kenapa hitam menyerah? Mari kita bahas detail. Posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Banyak sekali pilihan jawaban bagi hitam, tapi semuanya berakhir sama. Kami akan memberikan 4 contoh. Contoh pertama, hitam menjawab pion F6, maka ini lanjutannya. Contoh kedua, hitam melangkah random, misal pion A6, dan inilah lanjutannya. Contoh ketiga, hitam melakukan pengorbanan menteri dengan memukul pion H3, maka lanjutannya juga serupa dan akan berakhir skakmat. Contoh keempat, hitam gajah F4, dan lanjutannya pun secara umum sama dengan langkah terakhir yaitu benteng yang melakukan skakmat. Benar-benar rangkaian langkah cantik dari sang penyihir dari Riga, Mikhail Tal, di mana di langkah ke-26 tadi mengambil keputusan luar biasa yaitu pengorbanan menteri ke petak E8 yang benar-benar tidak terduga terutama oleh pecatur biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.